Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Peternak Primitif. Pada kesempatan kali ini sobat ternak semuanya, kita akan sedikit yang pertama itu tuh sekarang sih sebenarnya segmentasinya itu peternak primitif itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian kok udah jarang upload gitu ya. Jadi sobat ternak semuanya, memang peternak primitif ini awalnya itu konsepnya itu bergerak di bidang dokumentasi, lebih ke jurnal sih ya, jurnal perjalanan kita dalam melakukan upaya ternak di bidang unggas, khususnya itu pertama itu ayam ya. Dan memang muatan lokal yang kita angkat adalah terkait ayam kampung gitu ya, ayam-ayam lokal kita. Karena ada plus minusnya ya terkait genetika antara ayam kampung dan juga ayam campuran yang baik dari luar dari konotasi kita yang berada di Sumatera Barat ini maupun ayam-ayam yang berada di luar negeri gitu ya. Kalau kita melihat untuk saat sekarang ini memang perkembangan peternak primitif itu tidak begitu signifikan karena memang konsentrasi kita itu terpecah dengan jenis unggas lainnya itu seperti bebek ya. Kita berupaya melakukan proses budidaya bebek jenis bebek petelur. Namun tetap dalam nuansa pembelajaran itu yang kita tekankan adalah kita tidak menyampingkan budidaya bebek kearifan lokal kita gitu. Kemudian untuk kita bisa memahami perbandingan satu sama lain terkait produktivitas, maintenance, service maupun perawatan terkait bebek ini tuh kita juga memesan bibit bebek Mojosari yang kemarin dalam video-video sebelumnya udah banyak banget tuh. Jadi kita udah lakukan tahap pembesaran bebek ini baik dari tingkat DOD sampai sekarang udah masuk ke fase bertelur gitu ya sobat ya, meskipun belum merata semua gitu ya. Maksudnya kalau kita ada kuantitasnya sekitar 100 ekor bebek, belum 100 ekornya pure bertelur gitu, tapi sudah masuk ke fase produktivitas. Peternak primitif juga ada juga melakukan proses budidaya ikan ya, seperti ikan nila, dan itu juga skala rumahan gitu ya sobat ya. Kita memiliki kolam kurang lebih 4 ya, terdiri dari 2 kolam ukuran yang cukup besar seperti kurang lebih 3,5 meter kali 7 meter, ada kurang lebih 3 kolam, dan juga ukuran kecil yang bisa kita lakukan di sana budidaya terkait indukan ikan nila sendiri. Jadi pada intinya sobat peternak primitif semuanya, ke depan kita akan lebih coba konsisten lagi ya membangun konsep-konsep dari channelnya YouTube peternak primitif ini. Cuman memang segmentasinya akan kita perluas gitu ya, bukan hanya sebatas jenis unggas seperti ayam gitu ya. Ada juga bebek, nanti kita ke arah ke perikanan seperti ikan juga. Jadi pada intinya begini sobat, kita memang ingin mengeksplor apapun yang menjadi kendala-kendala fundamental dalam proses berternak gitu ya. Dan adapun selama ini mungkin sobat semuanya itu tidak bisa mendapatkan jawaban yang konkret terkait kendala-kendala yang sobat alamin. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan adopsi 100% terhadap mekanisme proses problem solvingnya itu memang tidak pure sepenuhnya bisa diterapkan di kawasan ternak sobat gitu. Memang kita bisa melihat dulu dari segi bentang alam dan juga potensi yang ada di kearifan lokal sobat sendiri gitu ya. Kalau memang memadai mungkin bisa 100% diadopsi treatment yang udah kita lakukan gitu ya. Tapi pada intinya begini, buat sobat semuanya jangan pernah untuk kalau memang kita masih berternak dengan skala rumahan yang masih kuantitasnya minim, sobat bisa bereksperimen mengeksplor bagaimana menggenjot produktivitas ternak sobat. Contohnya itu ayam, dari sisi produktivitas, kalau untuk telurnya dari segi dagingnya, bobotnya
besar dengan range waktu yang cukup relatif tidak begitu lama. Jadi sobat bisa di sini melakukan pemangkasan terkait pembiayaan pakan. Kemudian juga sobat juga bisa melakukan treatment terkait jenis ternak sobat itu agar tahan dan kuat terhadap hama, maupun kalaupun sudah terjadi dari indikasi mengidap penyakit seperti tatelo, CDR gitu kan, yang pada umumnya lumrah terjadi pada ternak sobat juga sudah memiliki treatment tersendiri yang memang sudah disesuaikan dengan lingkungan sobat sendiri gitu ya. Kalau kita sebenarnya nggak mau berbicara produk, cuman memang konotasi yang sering kita lakukan secara rutin dan berkala itu terkait pengobatan dan treatment untuk ayam khususnya ya. Biasanya itu ya pada umumnya itu leda lumrah ya, yang namanya tetakor gitu kan, termizin gitu, itu udah antibiotik ayam banget lah kalau di kita ya. Pasti itu sudah menjadi kewajiban dan keharusan ada di tempat obat-obatan ayam kita lah gitu. Jadi pada dasarnya dalam treatment perawatan jenis unggas ini memang tidak hanya sebatas didasari terkait dengan pertama itu pakan yang memadai, bukan hanya sebatas itu, akan tetapi juga perlu diperhatikan terkait kebersihan kandang dan juga pemberian makan ternak secara teratur dan juga memberikan asupan yang juga sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi sobat jangan mengabaikan, dan pada intinya itu tuh dilakukan secara kontinu dan juga konsisten gitu kan, tidak ada perubahan waktu makan pemberian pakan itu yang biasanya menjadi rutinitas mereka. Jadi dia udah terbiasa tuh ternak kita, jangan gampang untuk merubah secara signifikan, nanti tidak terbiasalah ternak kita untuk melakukan proses adaptasi. Jadi pada intinya di sini kita akan lebih memperluas lagi cakupan dari konsep channelnya Peternak Primitif. Ke depan kita juga ada shoot langsung ke kandang peternak primitif maupun teman-teman maupun mitra peternak primitif yang ada di area kita. Maupun kita akan juga ke depannya membahas terkait bagaimana sih kisah-kisah inspiratif dari para peternak yang juga sukses di bidang ini gitu loh. Nanti kita akan hadirkan ya sobat ya. Pada intinya inilah kita coba jelasin secara konkret kedepannya seperti apa ruang publik yang kita gunakan channel Peternak Primitif ini untuk kita sama-sama belajar di dunia ternak dengan skala rumahan gitu, dengan skala kecil. Jadi sobat jangan patah semangat, kita tetap saling support gitu ya. Pada intinya tetap juga pantangin gitu terkait channel-channel dan juga konten-konten yang dihadirkan oleh channelnya Peternak Primitif. Sekali lagi terima kasih banyak, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kedepannya kita akan bertemu dengan ragam konten yang menarik dan juga memberi sedikit pemahaman di dunia peternakan jenis unggas maupun jenis nantinya tuh kita beralih ke perikanan ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beraktivitas.